Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadat yang akan kita lakukan bersama pada saat ini. Kita akan bersama-sama membangun ibadah Patuen Brayat dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk ada dalam perjumpaan melalui peribadatan ini. Oleh karena itu, dengan mengingat karya Tuhan yang dinyatakan kepada kita semua, mari kita mulai ibadat dan kita mengambil saat hening memasuki ibadat kita. Biarlah kita semua mengaku yang demikian. Ibadah kami pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita angkat satu pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 34 bait 1 dan bait yang kedua. Ulukno pamuji. Ulukno pamuji kaditro sing ati hetita mring Gusti Allah kang setya lan mengira wit sirari nopal berkah saoso panuwun kanthi Mazmur Kidung hesira sing pracaya mring Allah sumber berkah wit sirati sumber harjo. Bersama-sama kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada saat ini. Kasih setia penyertaan dan pendampingan-Mu nyata atas hidup kami. Kau memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan seluruh aktivitas kami, dan Engkau memungkinkan kami untuk kembali ada hadir di hadapan-Mu bersama dengan umat-Mu semua melalui keluarga masing-masing membangun ibadah kami. Biarkanlah apa yang kami lakukan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersama-sama dengan umat-Mu seluruhnya telah belajar untuk mengungkapkan apa yang menjadi kata hati kami kepada Engkau melalui pujian dan doa kami. Biarkanlah ini pun juga menjadi sarana bagi kami untuk mengakui bahwa Engkaulah yang telah memberikan kepada kami kemampuan untuk mengungkapkan puji dan doa ini kepada Engkau. Dan selanjutnya, dalam keterbatasan diri kami masing-masing, kami akan belajar untuk membaca dan merenungkan apa yang menjadi firman-Mu. Kami mengakui Allah, bahwa firman-Mu itu pelita bagi langkah kaki kami. Sesungguhnya kami butuhkan pedoman dari Engkau, kami butuhkan firman-Mu untuk setiap langkah hidup kami. Karena hidup kami selalu diliputi oleh berbagai macam persoalan dan pergumulan. Kami akan tersesat di jalan jika kami tidak mendengarkan dan tidak tahu apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, siapkanlah hati kami, siapkanlah pikiran dan jiwa kami untuk menerima sabda-Mu. Supaya dengan apa yang boleh kami terima melalui firman-Mu itu, kami anak-anak-Mu akan mendapatkan pencerahan, mendapat petunjuk hidup baru. Bagaimana kami harus menjalani hidup ini dengan syukur kepada Engkau. Kami ada dalam keterbatasan. Oleh karena itu mohon urapan Tuhan dalam karya Roh Kudus. Biarlah hanya karena urapan dalam karya Roh Kudus, kami anak-anak-Mu akan Engkau mampukan untuk mendengar suara-Mu. Lebih dari itu mewartakan apa yang menjadi sabda-Mu itu kepada umat-Mu. Bapa, mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan dalam hidup kami, supaya dengan pengampunan-Mu itu kami layak untuk menerima nama dan anugerah-Mu. Kami mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita
baca dan kita renungkan pada saat ini, kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Kepada kita semua berikut dituliskan firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam menyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu maupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi Abraham berkata, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita semuanya telah membaca dan mendengar Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31 bacaan kita pada hari ini. Mungkin cerita ini sudah tidak terlalu menggetarkan lagi. Mungkin cerita ini sudah tidak terkesan istimewa lagi bagi kita. Karena kita sudah sangat akrab, kita sudah sangat sering mendengar cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, yang memberikan gambaran kepada kita akan keberadaan yang kontras di antara kedua pribadi itu. Keadaan yang berbeda antara Lazarus yang miskin
dan orang kaya itu, baik saat mereka hidup dan sesudah matinya. Namun saat ini saudara-saudara, sungguh saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya untuk membaca kembali, merenungkan teks ini dalam konteks kekinian, dalam konteks kehidupan kita saat ini. Atau saya ingin mengajak kepada panjenengan semua untuk memperhatikan bacaan kita dengan menghubungkan dengan situasi yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, atau situasi di mana kita ini hidup di negeri kita. Terutama setelah undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu disahkan DPR, kemudian memicu protes dan demonstrasi. Mari saat ini kita merefleksikan ulang kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin ini dalam perspektif kekinian kita, perspektif situasi kehidupan saat ini. Saudara-saudara, tokoh pertama kita adalah seorang yang kaya. Seorang yang tidak disebutkan namanya. Dia adalah seorang pribadi yang dikatakan dalam bacaan kita selalu memakai jubah ungu dan kain halus, yang merupakan simbol dari kekayaan yang dimilikinya, simbol dari kemewahan yang ada pada dirinya. Mari sejenak kita berimajinasi tentang orang kaya ini. Saya membayangkan bahwa wajah orang kaya ini tampak sopan dan dermawan. Saya bayangkan setiap kata yang keluar dari mulutnya ditata sedemikian rupa untuk menampilkan dia adalah citra diri seorang kaya yang prihatin terhadap kemiskinan, prihatin terhadap kemelaratan, prihatin terhadap keberadaan buruh, prihatin terhadap rakyat yang terpinggirkan. Dan sungguhnya dia adalah pemain watak yang baik. Sungguh dia adalah pemain watak yang baik. Sementara di balik semua sandiwara itu, saudara-saudara, ia sedang mengatur, ia sedang berupaya bagaimana caranya supaya ia dan keluarganya tetap bisa menjadi kaya dan berkuasa. Bagaimana supaya ia dan anak cucunya tetap bisa bersuka cita dalam kemewahannya. Meskipun di balik semua itu, dia bisa menggerakkan apa saja, termasuk menggerakkan demonstrasi dan kerusuhan. Tokoh yang kedua, saudara-saudara, dia adalah seorang pribadi yang bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, artinya badannya penuh dengan luka. Kalau dilihat orang itu menjijikkan. Ia berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu. Ia hanya ingin melepaskan laparnya itu dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Saya membayangkan saudara-saudara bahwa Lazarus yang miskin itu akan melakukan apa saja asalkan dapat makan. Bagi si Lazarus yang miskin, saudara-saudara, remah-remah yang jatuh dari meja si kaya akan dipungutinya. Sebagian buat dirinya, sebagian buat anak dan istrinya yang di rumah juga mengalami kelaparan seperti dirinya. Soal haram, soal najis, itu tentu bukan ukurannya. Yang penting baginya, saudara-saudara, itu bukan hasil mencuri atau menjual diri. Walau dia adalah seorang miskin dan meminta-minta, ia tidak akan mau dibeli oleh orang lain, dan ia juga tidak akan mau menjadi antek orang kaya itu. Nah, saudara-saudara, dari cerita ini saya menangkap 3 pesan utama
yang sekiranya ini menjadi pokok refleksi kita terkait dengan cerita orang kaya dan Lazarus yang miskin. Yang pertama, saudara-saudara, kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin ini adalah cerminan dari kekuasaan dan ketimpangan sosial. Kekuasaan dan ketimpangan itu selalu ada dan akan selalu ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dan kalau kita memperhatikan sejarah saudara-saudara, kekuasaan dan ketimpangan itu tidak pernah lepas dari kehidupan di mana manusia itu ada dan hidup. Kalau kita membaca Perjanjian Lama misalnya, kita tahu banyak betapa di sana kita juga mendapatkan gambaran kalau kekuasaan itu juga sering menjadi jarak dan memungkinkan pada akhirnya ada ketimpangan di antara orang-orang yang hidup di dalam satu bangsa tertentu. Kalau kita membaca kitab Amos misalnya saja, sangat syarat dengan apa yang saya ungkapkan di depan, ketimpangan-ketimpangan sosial yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat ada. Ketika Tuhan Yesus berkarya, saudara-saudara, kritik Yesus terbesar adalah untuk mereka, orang-orang kaya, orang-orang yang hidup dalam kemapanan, yang maunya mempertahankan kemapanan itu sekalipun mereka tahu bahwa di antara diri mereka dengan orang-orang yang ada di sekitarnya ada ketimpangan. Bahkan gerakan Yesus itu adalah gerakan keadilan, kalau kita boleh mengatakan dalam bahasa sederhana. Mengupayakan keadilan untuk kehidupan banyak orang karena ia melihat di sana ada banyak ketimpangan. Inilah pesan pertama yang ingin disampaikan kepada kita. Bahwa kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin adalah cerminan keadaan, kekuasaan, dan ketimpangan sosial. Kita bisa memperhatikan itu dalam kehidupan keseharian kita. Yang kedua, saudara-saudara, si kaya itu tidak disebutkan namanya. Sekali lagi, si kaya, orang kaya itu tidak disebutkan namanya. Karena sungguhnya itu bisa mewujud dalam bentuk siapa saja dan apa saja. Bisa dalam bentuk partai, bisa dalam bentuk organisasi, bisa dalam bentuk yayasan, bisa dalam bentuk gereja, atau juga bisa dalam bentuk saudara dan saya. Yaitu mereka yang memimpikan hidup bermewah-mewah setiap hari, bergelimang dengan segala kemewahan, makanan dan kekuasaan. Bermegah bisa mengatur kegiatan pencitraan diri, termasuk di dalamnya itu mengatur demonstrasi, kerusuhan, dan banyak lain yang bisa dilakukannya. Bergantung kepada momennya, bergantung kepada kepentingannya. Sementara saudara-saudara Lazarus yang miskin itu ada cerminan dari orang yang lemah, yang tunduk pada otoritas sistem. Itu Lazarus. Orang yang tunduk di bawah komando sosial yang diwariskan turun-temurun kepada dirinya. Mereka tergambarkan sebagai orang yang berbaring dekat pintu dari orang kaya. Artinya bahwa ingin ditunjukkan kepada kita bahwa di tengah-tengah kehidupan ini ada begitu dekatnya antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Begitu dekat. Dikatakan berbaring dekat pintu. Artinya saudara-saudara, bahwa selain kita bisa melihat orang kaya, tapi kita juga bisa melihat orang miskin. Atau dalam perspektif orang kaya, di sekitarmu, di dekatmu itu loh ada orang yang miskin. Ada orang yang menderita, ada orang yang lemah, ada yang membutuhkan engkau. Ia sedang
menantikan uluran tanganmu. Engkau jangan mencitrakan diri justru dengan membangun jarak di antara engkau dan orang miskin itu. Ini yang mau dikatakan kepada kita. Yang ketiga, saudara-saudara, cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin ini mengingatkan kepada kita, memang ada jarak yang begitu jauh antara si kaya dan si miskin. Memang agak kontradiktif dengan apa yang digambarkan. Yang digambarkan itu jelas bahwa orang kaya di dekat rumah orang kaya, di dekat pintu rumah orang kaya itu ada Lazarus yang miskin. Ada Lazarus yang miskin, dekat. Kontras dengan kenyataan bahwa sesungguhnya sekalipun dekat secara fisik, tetapi jauh. Jauh, tak terjembatani dikatakan kepada kita. Jarak yang begitu jauh antara si kaya dan si miskin ini. Di bawah, Lazarus itu merintih meminta-minta. Sedangkan di atas, orang kaya itu bisa makan dengan enak, bisa menikmati kekayaannya. Dan itu adalah jarak yang jauh. Walaupun secara fisik itu dekat. Secara fisik dekat, tapi ternyata hati mereka jauh. Si miskin ingin melepaskan laparnya. Sementara si kaya terus membangun aturan untuk menjaga jarak itu. Jadi saudara-saudara, itulah dunia di mana kita hidup. Sejarah dan ketimpangan tidak akan pernah hilang selama hidup kita di dunia ini. Bahkan ketimpangan yang ada di dunia ini begitu berdampak untuk kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan sorga. Di mana untuk selanjutnya diceritakan kepada kita bahwa si kaya lah yang kemudian menderita, sedangkan Lazarus ada dalam pangkuan Abraham, ada dalam kedamaian bersama Bapa Abraham. Nah saudara-saudara, selain pesan itu, ada pesan utama yang ingin disampaikan kepada kita oleh Tuhan Yesus melalui apa yang diceritakan. Saya menghayati saudara-saudara, bahwa cerita ini sesungguhnya adalah sebuah kritik sosial yang pedas untuk semua orang percaya. Sekali lagi, ini adalah sebuah kritik sosial yang pedas untuk semua orang percaya. Kita diajak untuk bekerja pada tata nilai yang benar dan memiliki hati yang berbela rasa pada sesama. Ini yang menjadi ide utamanya, saudara-saudara. Yesus ingin kita memiliki nilai hidup yang benar dan memiliki kehendak untuk berbela rasa dengan yang lain. Terutama mereka yang menderita, mereka yang terpapar, mereka yang berbaring, tak berdaya karena kekurangan. Nah saudara-saudara, di masa pandemi ini, yang sudah berlangsung berbulan-bulan ini, tidak kita mampu untuk melihat dan menengok di sekitar kita. Betapa banyaknya Lazarus itu. Betapa banyaknya orang-orang yang menderita itu. Mereka ingin mendapatkan kepuasan, mereka ingin mendapatkan pertolongan dari si kaya. Mungkin kita bukan orang yang kaya seperti yang digambarkan, tetapi Tuhan Yesus menginginkan kepada kita, kalau engkau mampu, berbuatlah seperti yang Tuhan kehendaki. Untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, menolong orang miskin. Engkau tidak harus menjadi kaya dulu. Tapi yang penting adalah bagaimana hatimu tergerak oleh belas pengasihanmu. Hatimu tergerak. Hati memiliki rasa bela rasa dengan sesama, dengan orang lain yang terkapar, tak memiliki kekuatan apa-apa untuk menjalani hidup. Ini pesan utamanya untuk kita. Mari, di dalam keterbatasan kita masing-masing, kita belajar untuk menghayati bahwa itulah tugas kita.
tugas untuk menolong, tugas untuk mau berbela rasa dengan yang lain. Siapapun kita, tidak harus menjadi kaya seperti orang kaya yang digambarkan dalam bacaan kita. Dan tentu mulai saat ini pun kita bisa. Kiranya Tuhan menguatkan kita menjalani tugas itu. Amin. Kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari sekarang kita akan kembali angkat satu pujian untuk Dia, dan bersamaan dengan itu kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 205, bait yang pertama dan bait yang kedua. Sabdeng Allah makarti. Mari kembali kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita akan mengangkat syafaat kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Engkau telah menyertai dan memimpin kami sepanjang kami membangun ibadah, menikmati persekutuan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus melalui keluarga kami masing-masing. Apa yang boleh kami lakukan, biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Menjadikan kami anak-anak-Mu semakin boleh merasakan akan kebaikan Tuhan atas kami. Kami juga boleh bersyukur kepada Engkau untuk persekutuan yang boleh kami nikmati. Dan dalam persekutuan ini juga kami boleh mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu. Engkau telah memberitakan firman-Mu itu kepada kami. Berikan kepada kami kekuatan untuk melakukannya dalam hidup. Supaya dengan apa yang boleh kami terima ini, kami sungguh-sungguh boleh belajar untuk memiliki hati yang berbela rasa kepada yang lain. Dan kami boleh belajar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, supaya dalam hidup ini kami boleh belajar untuk menolong satu dengan yang lainnya. Kami tidak mengulangi peristiwa seperti yang terjadi atas kehidupan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Tapi biarkanlah kami mewujudkan bahwa kehidupan orang kaya dan Lazarus yang miskin itu bisa kami mulai dalam kehidupan kami, sekalipun kami tidak harus menjadi kaya terlebih dahulu. Tapi biarkanlah kehendak untuk menolong itu ada sebagai bagian dari apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami, dan itu diteladankan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Berikan kepada kami kekuatan untuk melakukannya. Dan saat ini kami juga berdoa untuk keseluruhan umat-Mu, untuk warga jemaat-Mu. Berkatilah masing-masing keluarga, berkatilah masing-masing pribadi, berkatilah anak-anak kami, berkatilah pemuda dan pemudi-Mu. Mampukan mereka semua untuk tetap boleh bersyukur kepada Tuhan dan boleh menjalani hidup dan tugas hidupnya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, dan hidupnya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sesungguhnya kami hanya minta kepada Engkau supaya Engkau melindungi setiap umat-Mu. Supaya hanya dalam perlindungan Tuhan keselamatan tetap ada, dan dalam keselamatan itu umat-Mu akan tak boleh bersukacita.
Berdoa untuk setiap pekerjaan yang dilakukannya, ya Tuhan, Engkau memberkatinya. Supaya setiap pekerjaan itu maka setiap orang akan boleh mengatakan cukup berkat-Mu atas hidupnya. Saudara kami yang ada dalam sakit, yang ada dalam pergumulan, saudara kami yang ada dalam kebimbangan, dan saudara-saudara kami yang ada dalam kekurangan, Tuhan sendiri juga yang akan senantiasa menyatakan cinta kasih. Tuhan yang akan mendampingi, memungkinkan setiap orang itu untuk kembali boleh merasakan akan jamahan tangan kasih Tuhan yang mesra, jamahan tangan kasih yang kuat yang memungkinkan setiap orang pada akhirnya tetap boleh merasakan betapa Engkau adalah Allah yang mengasihi. Berdoa pada saat ini untuk kehidupan persekutuan kami, mampukan kami untuk terus hadir di hadapan Tuhan dalam persekutuan kami, sekalipun kami tetap beribadah melalui keluarga kami masing-masing. Berikan kepada kami hati yang memiliki semangat untuk berdoa, memiliki semangat untuk bersekutu, semangat untuk melayani Engkau ya Tuhan, berapapun dan dalam keberadaan apapun yang itu ada dalam hidup kami. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami berdoa untuk kehidupan pelayanan yang ada di GKJW Jemaat Malang. Tuhan yang memimpin kami. Berkatilah kami semua pelayan-Mu, siapapun kami, supaya kami boleh melakukan tugas hidup kami dengan baik, dan melalui pelayanan kami maka akan menjadi semakin nyata bahwa kerajaan-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan gereja-Mu. Bapa, kami sadar akan keterbatasan diri kami. Engkau yang akan senantiasa menyempurnakan doa kami, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan angkat satu pujian penutup dalam ibadat saat ini. Kita menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 144, bait 1 dan bait yang kelima, yen nunggil lan Gusti. Mari kita mohon berkat Tuhan. Allah yang kami sebut dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang menjadi sumber dari segala berkat, kekuatan, kesentosaan dan kebijaksanaan, menyertai kita semua saat ini dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada saat ini boleh kita akhiri. Biarkan menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih.